Shalom, pagi yang luar biasa saat ini, pagi di mana kita harus menyembah Tuhan saat ini. Engkaulah dahsyat Tuhan, Engkaulah pencipta segala kami. Engkau yang hadir saat ini Tuhan, berkati kami selalu Tuhan. Yesus, Engkau yang baik Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Glory Yesus, glory Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Amin, glory Yesus. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Oh Yesus, ku sembah Engkau Yesus.
goyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allahku, Kau tetap Allah. Yesus yang terbaik Tuhan, Kau tetap Allah. Haleluya Tuhan. Oh Lord Yesus, kami memuliakan Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus, biarkan roh kita saat ini memuji Tuhan. Biarkan roh kita saat ini memuji Tuhan. Jangan pernah mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tapi pandanglah lurus ke depan Tuhan. Oh haleluya. Oh glory Yesus. Oh glory Allah yang baik, Allah yang setia. Kami angkat pujian untuk-Mu Tuhan. Oh glory Yesus, glory Bapa. Haleluya. Oh glory Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Amin Yesus. Engkau yang baik Tuhan, Engkau yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang membuat kami merasa kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Oh glory Yesus. Oh Allah Bapa, Engkau yang baik Tuhan, Engkau Allah yang sangat kami kagumi Tuhan. Engkau Allah yang selalu membuat kami merasa Engkaulah Bapa kami yang sempurna, Engkaulah Allah Bapa kami yang kami agungkan Tuhan. Biarlah kami tetap menyembah Engkau Tuhan, biarlah kami tetap memuji Engkau Tuhan. Layakan kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, Engkau yang baik Tuhan, Engkau yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau yang luar biasa Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin Yesus, Allah di hidupku. Glory Bapa, tak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, Engkau, amin, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, amin glory, walau dunia, amin, semua haleluya Yesus, tak tergoyahkan, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap, Kau tetap haleluya, glory Yesus, haleluya Yesus, Kau tetap Allah kami Tuhan, haleluya. Oh glory, glory, glory Yesus, glory, Engkau yang baik Tuhan.
Haleluya Tuhan. Layakkan kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk selalu memuji Engkau Tuhan hari ini. Haleluya Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu, anugerah-Mu berada di tempat ini dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Kau berkati kami. Kau berikan waktu terbaik untuk kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengikut Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berharap penuh pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kebaktian pada pagi hari ini. Semuanya Tuhan Kau berkati Tuhan. Baik kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Singer Tuhan, leader Tuhan Kau berkati. Hamba-Mu yang menyaksikan firman Tuhan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau juga berkati jemaat kami satu persatu. Pemusik kami Kau berkati Tuhan. Apapun permasalahan mereka, apapun kehidupan mereka, dalam tangan-Mu kuserahkan semuanya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya nama-Mu akan lebih dipermuliakan di tempat ini dan di negara kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kebaktian pada pagi hari ini, dari awal hingga sampai akhirnya nanti dengan selamat. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Shalom. Luar biasa. Berikan salam kanan kiri saudara Tuhan. Katakan bahwa datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur akan memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Oi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Ke dalam pelataran-Nya, hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kami yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Haleluya. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik selamanya. Kasih setia-Nya. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Kita harus datang pada Tuhan saat ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati beramin, dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, sorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya selamanya. Kasih setia-Nya. Haleluya Yesus. Oh glory Yesus. Bersyukurlah. Haleluya. Amin. Glory Yesus. Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Betapa kita harus selalu bersyukur karena kita mempunyai Allah yang hebat. Haleluya Yesus. Allah yang hebat, Allah yang berkuasa.
berkuasa di bumi di surga. Haleluya, Yesus bertata dalam kemuliaannya. Oh yeah, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Hey, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya, Yesus betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa? Tuhan Allah kita. Haleluya, Yesus. Kita akan berikan sesuatu untuk Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkau yang baik, Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Amin, glory Yesus. Dalam kemuliaan, oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Amin. Pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Haleluya, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah. Haleluya, Yesus. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, Yesus hebat, betapa hebat, amin. Kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas segala perbuatannya. Amin, Yesus. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Siapa raja? Haleluya. Tuhan Allah kita. Sekali lagi, raja kita adalah siapa? Tuhan Allah kita. Haleluya. Glory, luar biasa Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat Dia. Yesus nama, segala nama. Engkaulah Tuhan perisai kami, Tuhan. Apapun yang menimpa kehidupan kami, yakin dan percaya kami tidak takut menghadapinya, Tuhan. Karena Engkau bersama kami. Karena Engkau selalu ada untuk kami, Yesus. Lord Yesus, amin. Engkaulah perisai hidupku, Tuhan. Engkaulah kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku, amin Yesus. Saat badai hidup menerpaku, haleluya Yesus. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Haleluya Yesus, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku, haleluya Yesus. Saat badai hidup menerpaku, Lord Yesus. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau beri.
Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanku ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus. Kita akan rasakan pujian ini. Bagaimana Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Amin. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, amin. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan Yesus yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu, ya. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima firman Allah. Karena hanya firman Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kita hidup, terlebih di tengah badai yang sedang menerpa saat ini. Kita harus tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada firman Allah, sehingga kita bisa bertahan dan kita tetap terus memandang Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini serahkan sepenuhnya hidup kalian kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang mampu menghentikan badai itu. Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat.
Dia yang mampu menghentikannya. Itu sebabnya tetaplah berdiri teguh. Jangan mau digoyahkan dengan keadaan. Haleluya. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, ku kan tetap berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan tetap berdiri di tengah badai. Amin, haleluya. Dalam kekuatan yang Kau berikan. Amin, haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu, amin. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, teguhkan hati kami, kuatkan hati kami di saat kami melewati badai hidup. Dan kami percaya melalui firman-Mu yang sebentar boleh kami dengar akan memberikan kepada kami ketenangan, bahkan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, begitu pula setiap kami yang mendengar, sehingga melalui firman-Mu Tuhan, kami semakin mengenal pribadi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam kasih karunia Tuhan. Tanpa kita sadari, kita telah kurang lebih 2 bulan Bapak Ibu dalam masa-masa darurat COVID-19, dan tentu hal ini akan membuat kita kadang-kala juga jenuh. Namun bagaimanapun juga, karena hal ini sesuatu yang secara tiba-tiba menimpa bukan hanya orang percaya, namun semua orang. Disinilah dibutuhkan ketekunan, kesabaran kita dalam menghadapi badai. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Kami segenap umat Kristiani di GBS Husana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini yang kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah juga mempersiapkan diri Alkitabnya masing-masing atau melalui Alkitab yang ada di HP, dan kita akan renungkan bersama. Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa hal yang patut kita renungkan bersama sehubungan dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Hal yang pertama yaitu di dalam ayat 23 dan 24. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu sadari sebagai orang percaya adalah bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Bersama Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Coba perhatikan ayat 23 dan 24. Pada saat murid-murid Yesus naik ke perahu, Yesus pun ikut juga di dalam perahu itu. Artinya, ketika mereka berlayar, Yesus pun bersama dengan mereka. Namun dalam perjalanan pelayaran itu dikatakan sekonyong-konyong atau tiba-tiba angin ribut di danau itu mengamuk, sudah. Sehingga perahu itu bisa oleng. Perahu itu dikatakan dalam kitab Injil yang lain kemasukan air, hampir bisa tenggelam, sudah. Saya percaya para murid saat itu sudah berusaha untuk bisa menenangkan perahu itu, supaya berusaha untuk tetap perahu itu bisa berlayar dan tidak tenggelam. Nah, saudari yang dikasihi, inilah merupakan satu gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika Bapak Ibu telah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah percaya Tuhan Yesus sepenuhnya, bukan berarti kita ini bebas dari persoalan, bebas dari masalah. Masalah itu akan tiba, masalah itu kita akan hadapi. Bahkan dikatakan tiba-tiba, saudara, sekonyong-konyong. Bisa terjadi dalam hidup kita tanpa kita sangka-sangka, Bapak Ibu. Persoalan itu bisa menimpa kita. Dan ada kalanya saat ketika
datang masalah tiba-tiba itu bisa membuat kita down, bisa membuat kita juga khawatir saat kita menghadapi secara tiba-tiba tanpa kita sadari, lalu tibalah masalah menimpa saudara dan saya. Dalam perjalanan ini, pelayaran ini, Yesus bersama mereka juga, bersama murid. Tetapi amukan angin yang ribut itu menimpa mereka. Ini berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus sadari dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah percaya Tuhan Yesus sudah bersama dengan Tuhan Yesus, bukan berarti kita lepas bebas dari masalah. Masalah itu akan tetap ada. Dan masalah itu bisa datang secara tiba-tiba di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana yang terjadi yang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin sebagai anak-anak Tuhan di tahun 2020 berjalan ya, lancar Januari, Februari. Kita mungkin sudah menyusun program, sudah menyusun rencana. Tapi di akhir bulan Maret, kita yang berada di Indonesia dilanda wabah corona. Datang secara tiba-tiba. Pikir kita yang terjadi hanya di Cina sana. Dan itu datang secara tiba-tiba. Menghancurkan segala rencana kita, segala apapun yang akan kita kerjakan, kita lakukan di tahun 2020. Lebih-lebih di sektor ekonomi Bapak Ibu. Perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, semua harus merumahkan karyawannya. Semua kena imbas. Saudara, bukankah ini sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Secara tiba-tiba datang masalah yang kita hadapi. Sama dengan para murid waktu itu. Walaupun mereka bersama-sama dengan Tuhan di tengah perjalanan pelayaran itu, dia menghadapi angin ribut dan gelombang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang terjadi seolah-olah Tuhan tinggal diam. Seolah-olah Tuhan membiarkan saudara. Sama dengan para murid waktu itu. Saat terjadi gelombang, Yesus tidur dikatakan saudara. Apakah Yesus tidak tahu? Apakah Yesus tidak sadari akan apa yang terjadi pada murid? Tentu dia tahu sebagai Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita sekalian sebagai orang percaya. Bahwa masalah itu tetap ada dalam setiap hidup kita. Walaupun perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Namun ada sebagian orang yang berpandangan keliru Bapak Ibu. Mereka katakan, wah kalau mengikut Tuhan penak gitu. Enak. Gitu. Tapi pada kenyataannya kita harus menghadapi masalah Bapak Ibu. Kita jangan terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang kadangkala malah kita ini terjebak di dalamnya dan akhirnya menjadi sesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, masalah itu akan terus tetap ada. Namun sebagai orang percaya, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Sehingga di saat badai mengamuk, angin ribut itu saudara, gelombang kehidupan menerpa kita,
kita mampu bertahan. Karena kita mempunyai penolong, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi sekarang ini menyadarkan kita sebagai orang percaya bahwa setiap masalah yang kita hadapi, yang datangnya secara tiba-tiba dalam hidup kita, saudara dan saya tidak perlu khawatir dan takut. Karena penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Sekalipun saat-saat sekarang ini kita belum bisa merasakan, seolah-olah belum mendapatkan pertolongan dari Tuhan, seolah-olah Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi ingatlah, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Itu sebabnya di dalam kitab Yosua pasal 1 itu dikatakan, jangan kecut hati dan jangan tawar hati. Kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu menyertai kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita dapatkan dari bacaan firman Tuhan hari ini, di dalam ayat yang ke-25, Matius pasal 8. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Saudara yang dikasihi, ketika kita semua dalam masalah, ketika kita semua dalam menghadapi gelombang hidup, maka yang terbaik dan terindah bagi kita hendaklah datang kepada Tuhan Yesus. Berharaplah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan tolonglah kami. Kita menyadari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, semuanya terbatas yang ada di dalam hidup kita. Lebih-lebih saat ini kita diperhadapkan dengan virus yang tidak nampak, yang hanya bisa dilihat dengan kaca pembesar dan sebagainya. Dan itu membuat saudara dan saya bisa khawatir dan bisa takut. Tetapi yang terbaik bagi kita sebagai orang percaya, datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana para murid, ketika perahu itu oleng, ketika perahu itu hampir saja tenggelam, lalu para murid ini datang kepada Yesus, membangunkan dia. Dan dia berteriak, Tuhan tolonglah kita binasa. Sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita ditimpa masalah, ketika dalam keadaan tersesak, saudara, maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah. Sebab hanya Dia pertolongan kita, sumber kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur (118), kitab Mazmur pasal 118. Kitab Mazmur
pasal 118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dinyatakan pemazmur di saat dia menghadapi kesesakan hidup, menghadapi masalah, menghadapi badai gelombang hidup, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Karena pemazmur tahu bahwa Tuhan ada di pihaknya. Tuhan bersama dengan mereka. Dan Tuhan menjadi penolongnya. Dan Tuhan juga menjadi perlindungan, tempat perlindungan. Dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Artinya hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat pasal 5 ayat 25 sampai 29, kita bisa melihat di situ satu kisah dari seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Yang terjadi pada perempuan itu adalah kondisinya semakin parah. Walaupun dia sudah berusaha untuk datang kepada tabib, sudah menghabiskan semua biaya hidupnya, bahkan tidak kurang-kurang untuk berusaha, untuk berikhtiar, namun tidak menjadikan dia lebih baik. Ini sesuatu yang sangat menekan kehidupannya. Dan tentu membuat sesak hidupnya perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun ini. Tapi puji Tuhan, perempuan yang 12 tahun pendarahan ini ketika mendengar Tuhan Yesus, dia mendekati Yesus, dia datang kepada Yesus. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu diungkapkan dalam perkataannya di dalam hatinya. Asal saja aku menjamah jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Dan puji Tuhan, seketika itu dikatakan, berhentilah pendarahan yang ada di dalam perempuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah, untuk mengatasi gelombang badai yang kita hadapi saat ini. Tetapi alamat yang tepat untuk kita meminta pertolongan yaitu datanglah kepada Tuhan Yesus. Di situ ada jaminan keselamatan. Di situ ada jaminan pertolongan yang dari Tuhan. Sebagaimana perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Sebagaimana pemazmur di dalam menghadapi musuh-musuhnya dalam peperangan. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan
perlu sekali memperhatikan dalam setiap kehidupan kita. Supaya setiap saat, setiap waktu ketika badai itu datang menerpa kita secara tiba-tiba, saudara tidak mudah goyah. Saudara tidak mudah jatuh. Tetapi kalian mempunyai pegangan yang kuat. Saudara mempunyai Allah yang hidup di dalam hidup kalian dan bersama dengan saudara. Sehingga kita tidak tergoyahkan Bapak Ibu. Tidak tergoyahkan. Memang kenyataan sekarang yang kita hadapi. Kita bertanya-tanya dalam hati kita, sampai kapan wabah ini berakhir? Semua tidak ada yang tahu. Sebab semua yang dikerjakan, diusahakan selama ini belum menemukan hasil yang positif untuk dapat mengalahkan COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Yang menjadi tempat perlindungan kita. Dan saya percaya ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan Bapak. Dapatkan perlindungan. Sehingga kita dijauhkan, dihindarkan dari segala mara bahaya. Dan saya percaya, asal kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita, maka di situ kita akan menemukan jawabannya. Dan yang ketiga, yang kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan pagi ini, yaitu di dalam ayat 26 dan 27. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang kita dapatkan yang ketiga adalah jika Tuhan yang bertindak, maka tidak ada yang sukar, tidak ada hal yang mustahil, Bapak. Kita lihat di sini orang-orang yang ada di perahu itu semuanya heran. Sehingga mereka katakan, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan hukum alam. Kecuali hanya Tuhan. Saudara yang dikasihi. Dan sayangnya, para murid ini kurang percaya. Sehingga diliputi rasa khawatir, rasa ketakutan yang berlebih. Ada banyak anak-anak Tuhan saat-saat sekarang ini kurang percaya bahwa Tuhan menjadi perlindungan kita, bahwa Tuhan bersama dengan kita. Maka apapun ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan di pihak kita, tidak ada siapapun yang bisa melawan kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah siang hari ini atau pagi hari ini, kami sebagai hamba Tuhan yang mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan menyertai kalian. Mengapa kalian takut? Mengapa kalian takut? Tuhan sanggup menghentikan angin dan badai. Mengapa seringkali kita kurang percaya, Bapak? Nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Yang menjadi persoalan kita. Seringkali kita kurang percaya. Kurang percaya, Bapak.
Kalau kita sudah percaya itu percaya penuh pada Tuhan. Enggak perlu ada kata tetapi dan sebagainya. Kalau udah kita mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, entah itu ada badai corona yang sedemikian menakutkan, mengkhawatirkan. Kalau kita sudah percaya Tuhan, terserah Tuhan. Dan saya percaya mereka yang betul-betul berserah pasti dilalukan, dihindarkan. Percayalah dengan sepenuh kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mencela para murid-muridnya. Mestinya para murid percaya bahwa mereka berjalan bersama Tuhan Yesus. Tapi kenapa ketika ada badai justru mereka takut, tidak percaya, kurang percaya. Nah inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari Bapak Ibu. Kurang percaya. Dan kalau kurang percaya itu berarti adanya kebimbangan, ada keraguan-raguan. Dalam surat Yakobus ditulis mereka yang bimbang dan ragu-ragu tidak akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Karena di dalam dirinya belum ada keyakinan yang penuh terhadap penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini melalui perenungan firman Tuhan yang singkat ini, biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian diingatkan. Pertama, yaitu bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Yang kedua, di saat badai menerpa hidup kita, datanglah hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita. Dan yang ketiga, jika Tuhan yang bertindak, tidak ada hal yang mustahil. Hanya Tuhan yang mampu dan sanggup memberikan jaminan perlindungan terhadap saudara dan saya. Apapun pergumulanmu, apapun yang sekarang ini saudara sedang hadapi, percayalah bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk saudara dan saya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan melakukan dalam hidup kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu nyanyian pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku. Puji Tuhan. Biarlah nyanyian pujian ini menghentarkan kita bahwa Tuhan senantiasa bersama kita. Tidak perlu diragukan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Katakan, Engkau ada Tuhan bersamaku. Haleluya. Engkau ada Amin. bersamaku di sepusim hidupku. Oh, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. amin. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, Bersamamu Bapa. amin. Haleluya. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah Anugerah-Mu, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa, kembali kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar siang hari ini. Kiranya selalu memberi kami kekuatan, penghiburan. Karena kami percaya firman-Mu adalah hidup yang kekal. Dan firman-Mu ya dan amin. Dan oleh kuasa firman kami bertindak. Kami menyadari Tuhan dalam kehidupan ini bahwa setiap persoalan masalah yang kami hadapi tentu ada jalan keluarnya. Dan hanya Tuhan
tempat jawaban itu. Dan di saat Engkau bertindak Tuhan, maka tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Siang hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi, ku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Yang saat ini mereka berada di rumah mereka masing-masing. Baik yang menyaksikan, yang belum menyaksikan ibadah secara online ini Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau melawat mereka Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati mereka Tuhan. Di saat menghadapi gelombang kehidupan, badai yang menerpa saat ini Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang mampu menghentikannya. Kuasa-Mu tak pernah berubah Tuhan. Mujizat-Mu masih berlaku atas kami. Tambah-tambahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami goyah. Jangan biarkan kami goyang Tuhan. Dan biarlah kami terus menyerahkan, mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami tetap memohon kepadamu, sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kalau maut saja tidak berkuasa atas kami, apapun yang lain. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami siang hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian menengadahkan tangan kalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, untuk menerima berkat dari Allah. Haleluya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, terlebih diberkatilah kesehatanmu, dijauhkan dari segala sakit penyakit yang membahayakan. Diberkatilah anak-anakmu yang dalam pendidikan. Dan sekarang terimalah berkat yang dari Allah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, dan kenikmatan hidup yang telah diberikan di dalam Allah Bapa, di dalam kasih sayangnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persetujuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Maranatha, Tuhan memberkati kalian baik jasmani dan rohani kalian. Yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan doa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan iman katakan haleluya. Kiranya
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kami sampaikan sekali lagi, selama masa darurat COVID-19 kita tetap mengadakan ibadah secara online. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.